Ini kenalkan kami dari perwakilan Pemuda dan Mahasiswa Surakarta, Bapak, dengan saya sendiri yang bernama Rena Putri. Teman saya Lina Cynthia Dewi. Saya Bila Mutiara Estiana. Saya di sini Lestari. Diizinkan terima kasih atas waktu disempatkan untuk mendengarkan wawancara kami dari Mako Universitas Bangka. Langsung saja kita ke Pertanyaannya saja. bagaimana pandangan Bante tentang toleransi beragama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia? Bagaimana Pandangan Bante tentang toleransi beragama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. saat ini? Iya. Saat ini ya itu aja. Ya, toleransi, ya kan? Mungkin di tempat lain ada yang nggak merasa nggak ada toleransi karena apa? Karena kemungkinan di satu tempat yang tidak terbiasa ya, terus merasa terganggu, merasa terusik, jadi di situ mungkin terjadi nggak ada toleransi. Namun kalau di sini ya, khususnya di Wihara Solo sini di area toleransi. Selanjutnya, menurut Bante, apa tantangan terbesar dalam menjaga sikap moderat di tengah perbedaan agama? Ego, dimana kita memiliki ego yang merasa benar, merasa paling benar. Nah, di situ kita sulit untuk menjaga bahwa sebenarnya tidak hanya saya yang paling benar, ya kan? Jadi itu yang paling sulit. Nah, terjadinya perdebatan karena kita nggak mau kalah. Nah, itulah sulit, sangat sulit itu mengendalikan diri tentang ego, tentang untuk diakui. Nah, itu memang sulit, itu kesulitan pribadi ya. Iya, kalau masalah dengan ini nggak boleh seperti ini, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Tapi karena ego saya, ya kan ini harus seperti ini, harus ini. Nah, disitulah ada kesulitan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah utama yang bisa Bante lakukan sebagai seorang Buddhis untuk mendukung kenyamanan umat Buddha dengan menjalankan ilmu di lingkungan yang mayoritas seperti kita ketahui bahwasanya Nah, bagaimana caranya untuk apa tadi? untuk mendukung kenyamanan umat Buddhis gitu. Kita menyediakan apa ya? Kenyamanan ya kan? Iya. Nah, jadi pertama adalah tempat, di mana tempat itu sejuk, ya kan? Di sini tentunya panas. Ya. Tapi kalau hati kita sejuk, adem gitu kan ya enak. Kita memberikan apa satu pelayanan yang memang kita nggak ada sesuatu di baliknya, ya kan? Apa adanya gitu. Nah seperti ini. Nah ada kekurangan, ada apa. Nah kalau kita perlu memperbaiki, kita perbaiki demi kenyamanan dan apa namanya rasa ya. Kita di tempat ibadah itu tidak semuanya sama. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Wihara ini membimbing kaum muda supaya memiliki sikap toleransi dalam beragama? Karena di sini juga punya anak muda. Ya, jadi kalau yang saya terapkan kepada anak muda, kita harus mengetahui di mana kita berada, kita menyesuaikan. Kita sebagai Buddhisme, ya, kita sebagai penganut agama Buddha, kita harus mempelajari kiat-kiat yang diajarkan. Ya, pertama untuk anak muda memang harus semangat, tapi semangat kita harus teratur, ya kan? Nggak boleh sampai apa namanya ikut, ya sebenarnya boleh ya untuk rasa apa yang penting teratur gitu. Jadi lebih menjaga ketertiban. Kita mengajukan atau kita mendorong anak muda, kita tetap aktif. Ya, pertama kita tetap harus kreatif. Kedua, saat ini memang lebih sulit untuk mengendalikan diri tentang apa namanya. Nah ya, itu lebih untuk anak muda tentunya lebih banyak ke kegiatan keagamaan. Banyak
Nah, contoh penanam pohon, ya kan, itu kan baik juga loh. Itu bagus untuk anak muda. Anak muda harus menanam, ya kan, menanam modal, menanam apa. Iya. Terus habis itu kita ada sosial, ya kan, sosial kita bagi apa yang bisa kita bagi. Kedua, untuk menjaga kelestarian makhluk hidup, keseimbangan kita bangsa, kelepasan makhluk hidup. Contohnya burung, ikan, terus mengikhlaskan, ya kan, melepaskan. Nah, kalau anak muda biasanya kalau yang sulit untuk berpisah, ya kan, karena apa? Satu penderitaan itu ketemu yang dibenci, berpisah sama yang dicintai itu penderitaan. Makanya itu digiatkan oleh anak muda. Jadi untuk biasa saja di saat menemui sesuatu. Lebih dibebaskan kayak kita seperti ini kan ada ucap bakti, ada meditasi, gitu. Mungkin gitu. Atau ada kurang? Boleh satu lagi pertanyaan terakhir. Kebebasan toleransi dalam Islam berprinsip untukmu agamamu, untukku agama. Di dalam Buddha, bagaimana Bante mengajarkan jemaat agar tetap teguh terhadap iman vihara, namun tetap sangat terbuka menghargai ritual agama. Jadi kami di sini dalam bahasa singkatnya bagaimana vihara ini mengajarkan toleransi dari sahabat terhadap agama lain. Ya, yang pertama kita ini keteguhannya. Kita menganggap nggak harus A, B, C, D untuk menjalankan kebaikan. Contohnya, semoga semua makhluk hidup bahagia. Ya, itu nggak mengenal agama, nggak mengenal kesehatan, nggak mengenal. Semasa kita menjadi makhluk, kita doakan untuk selalu bahagia. Dan gitu. Nah, untuk keterbukaan, agama ini lebih ke suka. Nah, silahkan gitu. Kita nggak ada apa namanya, nggak boleh ke kanan. Semua adalah pilihan. Seperti kita memakai baju. Nah, itu kita sangat tolerannya. Seandainya saya setuju dengan prinsip Buddhis gitu, saya mau belajar tapi tetap Muslim atau tetap beragama A, B, C gitu kan, nggak masalah, karena jalan hidup ya. Jadi agama tidak ditentukan untuk menjadi paling benar, tapi kita berusaha untuk menjadi paling baik, bukan yang terbaik, tapi bagaimana kita untuk melakukan kebaikan itu di masyarakat kita bisa diterima. Yang paling penting adalah dari yang kecil, keluarga, teman, terus masyarakat dan luas. Nah, itu untuk menjaga apa namanya ketetapan. Kita nggak ada ketetapan karena pada intinya adalah perubahan, tidak ada yang kekal gitu. Jadi perubahan itu ilmu yang sangat nyata dan pasti gitu. Mungkin udah. Ini semua pertanyaan sudah sangat terjawab dengan sangat jelas. Kami ucapkan sangat banyak terima kasih atas kesempatannya untuk wawancara kali ini. Dan terakhir kita mempunyai sedikit pengetahuan untuk nanti sedikit boleh tidak? Ini cokokan ini. Bukan. Terima kasih aja. Ya, ini bercanda ya. Itu betul apa namanya. Awal dari menerima itu adalah memberi. Nah, itu. Jadi dimanapun kita harus memberi. Kalau ada yang menerima. Karena apa? Kalau nggak ada yang menerima kita nggak bisa memberi. Ya, mungkin sudah semuanya cocok dengan jawabannya atau enggak gitu. Kalau ada pertanyaan yang lain, masih ada waktu 1 menit. Kata terakhir kalau pesan ya. Tadi sudah menyebutkan masa muda menanamlah, ya kan? Menanam apa? Benih kebaikan. Yang pertama menanam ilmu itu apa? Selain untuk pakai kita belajar kan menanam kepada diri kita, kepada orang lain kita membuka jalan. Nah, semangat masalah belajar menggali ilmu, ya. Kita bisa menggunakan ilmu itu untuk diri sendiri dan orang lain, dan itu dibawa sampai manapun. Yang paling penting menanam kebaikan, mau di sini mau di sana, kebaikan itu tetap diterima oleh orang yang buta, oleh orang yang tuli. Kebaikan itu bisa diterima, nggak ada membeda-bedakan, nggak ada yang memilih.
Ya kan, orang buta memilih warna A, warna hijau itu nggak bisa, ya kan. Tapi kalau mau nyebrang nggak bisa, tapi dituntun apa bisa. Nah, menanam kebaikan itu kebajikan itu akan dibawa sampai kapanpun. Itu kata-kata terakhir saya. Untuk kita terakhir kita bisa berfoto bareng. Sehingga semuanya berkah, belajar yang baik, yang menjadi sukses, berhasil. Tapi jangan malas. I just had to let you know you're